Shalom saudara yang terkasih, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa kita dalam keadaan yang sehat, bersukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Karena kita sama-sama tahu ada anugerah Tuhan yang terus bersama dengan saya dan saudara. Pagi hari ini, mari sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kita. Kita akan mengawali perenungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai kami. Engkau menyertai istirahat kami. Engkau menyertai aktivitas kami. Dan kami bersyukur karena tangan murah-Mu senantiasa terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan boleh menjadi benih yang tertanam di dalam kehidupan kami, menguatkan hidup kami, menjadi terang yang menerangi langkah kaki kami dan bertumbuh sangat kuat sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang jamah dan lawat hati kami, sehingga ketika kami merenungkan firman, membaca firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan yang jamah kami, Tuhan yang buat kami mengerti, sehingga tidak ada kekosongan ketika kami mendengarkan, tetapi roh kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan, boleh terus menerima anugerah-anugerah terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai waktu ini untuk berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang dilandasi dari Matius 17 ayatnya yang ke-22 hingga 23. Matius 17 ayatnya ke-22 hingga 23. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Saudara, ketika kita sama-sama merenungkan hal ini, kita akan sama-sama membaca perikop yang diberikan oleh LAI dalam ayat ini. Perikopnya adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dan minggu lalu di hari Jumat kita sama-sama merenungkan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yang menarik saudara, di minggu lalu kita sama-sama belajar tentang Yesus memberitahu muridnya. Tetapi yang diberitahu adalah Ia akan menanggung penderitaan dari tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam. Lalu dibunuh dan dibangkitkan. Dan pada hari ini kita akan sama-sama renungkan pemberitahuan yang diberikan Yesus kepada para muridnya, tetapi ada sedikit yang diubah. Apa itu? Yesus memberitahukan kepada muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini berbeda saudara dengan pemberitahuan yang pertama. Jika pemberitahuan yang pertama menjelaskan atau memberitahu bahwa ada siapa saja dalam peristiwa itu yang ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus, yang memasukkan Yesus atau ada di dalam rancangan Allah membuat Yesus menderita. Sekarang pemberitahuan kedua bukan lagi siapa, tetapi Yesus menekankan apa rancangan yang akan terjadi. Rancangan yang akan terjadi adalah anak manusia itu akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jika kita mencermati kalimat ini, akan diserahkan ke dalam tangan manusia, maka kita sama-sama menyadari bahwa Yesus ingin mengatakan kepada para muridnya bahwa akan ada yang menyerahkan aku kepada mereka, dan akan ada yang mengkhianati aku.
Karena dari murid-muridku yang terkasih, aku akan diserahkan kepada mereka. Ini sebuah hal yang Yesus ingin utarakan kepada para muridnya. Lalu setelah ia mengatakan itu, ia mengatakan bahwa mereka akan membunuh dia. Pesannya tetap sama. Yesus akan mati. Dan tapi bukan hanya mati. Pesan yang sama disampaikan pada hari yang ketiga. Ia akan dibangkitkan. Dan saudara, setelah mendengar pemberitahuan Yesus ini, apa respon murid-muridnya? Jika pada pemberitahuan yang pertama respon para muridnya adalah salah satu murid menarik tangannya, lalu mengatakan, biarkan Allah menjauhkan ini. Di pemberitahuan yang kedua, sang murid, para murid yang terkasih sekalipun, tidak ada yang mencela kalimat ini. Karena mereka tahu apa yang disampaikan Yesus adalah suatu rancangan Allah yang harus digenapi. Belajar dari pemberitahuan pertama. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena apa yang dikatakan adalah pemberitahuan. Dan pemberitahuan itu bukan sesuatu hal yang bisa disangkali. Pemberitahuan itu hanya sebatas ya memberitahu, bukan saatnya berdiskusi. Tetapi ini hanya sebuah pemberitahuan yang artinya satu arah. Tetapi yang menarik saudara, memang tidak ada pertanyaan. Tetapi apa respon para muridnya? Para murid ini merespon bahwa mereka sedih sekali. Bahkan di Alkitab mengatakan bukan hanya sedih yang biasa-biasa saja, tetapi dikatakan hati mereka sedih sekali. Artinya hatinya benar-benar hancur, benar-benar sedih. Tidak ada kata-kata yang bisa mendefinisikan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka hanya merasakan sedih sekali. Dan yang menarik saudara, kesedihan mereka berasal dari kalimat Yesus. Dan kalimat Yesus ini sebenarnya bukan kalimat yang baru saja diucapkan, karena pemberitahuan pertama Yesus sudah menyampaikan ini. Tetapi yang membuat sedih adalah mereka tahu bagaimana jalan hidup Yesus. Mereka tahu bagaimana Yesus akan mengalami kematian ini. Mereka tahu bahwa hal yang tidak mengenakan yang Yesus alami ini bermula dari ia diserahkan dan dikhianati. Dan ini yang membuat hati para murid semakin merasa sedih, semakin merasa kehilangan arah, semakin merasa sedih sekali. Dan saudara, yang menarik, mereka lupa bahwa kalimat dari Yesus ini ditutup dan diakhiri oleh pesan kemenangan. Apa pesan kemenangan? Pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Itu pesan kemenangan saudara. Karena Yesus bukan mati untuk selama-lamanya, tetapi ia akan dibangkitkan. Ia akan memperoleh kehidupan yang bukan kehidupan sementara, melainkan kehidupan kekal yang dihadiahkan juga untuk para murid-muridnya, untuk setiap kita yang mengimani dan percaya kepada Yesus. Dari perenungan ini saudara, apa yang bisa kita sama-sama renungkan? Ada satu hal yang bisa saya dan saudara sama-sama renungkan ketika kita sama-sama merenungkan hal ini. Saudara, seringkali ketika kita mendengar kabar yang tidak enak, hal pertama yang muncul di dalam kehidupan kita atau hati kita adalah kesedihan. Kalau kalimat gak enaknya atau kabar gak enaknya next level,
maka yang muncul di hati kita adalah kemarahan. Kalau tidak enaknya lagi next level, yang muncul di hati kita adalah kekecewaan. Tapi pasti kalau kalimat atau suatu berita yang tidak enak sampai di dalam hidup kita, hal pertama yang kita rasakan adalah emosi-emosi negatif. Hal-hal yang negatif. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa satu pandangan atau suatu peristiwa itu yang terjadi dan kita dengar, ketika kita gunakan sudut pandang lain, kita bisa lihat dengan lebih jernih lagi. Kita bisa lihat dengan emosi yang berbeda. Kita bisa lihat dengan perasaan yang berbeda. Dan ketika kita bisa melihat ini dengan perasaan yang berbeda, maka apa yang kita lakukan pun juga akan berbeda. Seandainya para murid ini, saudara, melihat dari segi yang lain, sisi yang lain, maka para murid ini tidak sampai kepada hati yang sedih sekali. Karena mereka tahu bahwa ketika Yesus selesai melakukan rancangan Allah, kembali lagi kepada pemberitahuan yang pertama. Ketika ia selesai melakukan rancangan Allah, maka ia akan dibangkitkan. Ini suatu tanda kemenangan. Dan seharusnya diresponi dengan hati yang juga mau melakukan hal yang sama seperti Yesus. Bukan berbicara soal hidup dalam penderitaan lalu dibangkitkan. Bukan berbicara soal disalibkan lalu dikuburkan dan dibangkitkan. Tetapi bicara soal spirit. Spirit keteladanan, ketaatan Yesus yang mau melakukan segala sesuatu untuk Allah Bapa dan memperoleh kemenangan. Dan dari renungan ini, saya ajak saudara dan saya, ketika kita sama-sama melihat peristiwa Paskah, menjalani masa prapaskah ini, mari kita jalani itu dengan spirit yang Yesus sudah teladankan. Spirit bahwa ia harus taat dengan rancangan Allah. Dan karena ketaatannya itu, kita semua memperoleh kemenangan. Dan itu bisa kita ambil. Bahwa ketika kita taat kepada Allah, maka janji kemenangan itu yang kita pegang. Oleh karena itu, ketika kita menjalani masa prapaskah ini, sampai nanti kita merefleksikan Yesus mati bagi saya dan saudara, mari jangan pakai hati kesedihan kita yang berlarut-larut, tetapi gunakan hati kita untuk jadi semangat dan spirit untuk bisa meneladani Yesus, menaati kehendak Bapa. Kesedihan kita ubah menjadi ketaatan kita, karena kita sama-sama tahu Yesus menderita bukan untuk memperoleh kekalahan, tetapi Yesus menderita untuk punya kemenangan. Renungkan ini dan refleksikan ini. Saya berdoa setiap kita yang merenungkan ini dengan sungguh-sungguh juga bisa melihat dari segi yang berbeda, sehingga kita bisa melihat spirit Yesus yang mampu untuk meneladani atau taat kepada Allah Bapa, dan kita mampu meneladaninya. Renungkan ini dan lakukan ini. Biarkan Tuhan yang menolong kita. Kita akan akhiri perenungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami menghidupi masa prapaskah kami. Bukan dengan hati yang berhenti kepada kesedihan. Yesus telah menderita bagi kami. Tetapi kami mau untuk
sampai kepada hati yang mau meneladani Yesus dalam ketaatannya menjalankan kehendak Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk punya hati yang mau dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami, biarkan setiap kami saat ini boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjalani hari-hari kami dengan penuh kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Engkau mengurapi kami sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil. Tuhan sertai kami, Tuhan yang terus berkati kami, bimbing kami, jagai kami, dan biarkan kami boleh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati bangsa kami, biarkan tangan murah-Mu sajalah yang terus menjaga dan melawat bangsa kami dan juga gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerukan seluruh doa-doa kami. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kita. Mari jadi pribadi-pribadi yang bukan berhenti dalam kesedihan saja ketika melihat kematian Yesus, tetapi mari kita bergerak dengan hati yang sama dengan Yesus yang mau terus untuk menaati kehendak Bapa. Selamat beraktivitas di hari ini, kiranya Tuhan terus menyertai setiap kita. Tuhan memberkati saudara, you are blessed.